Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi diperkirakan akan melakukan 5 perubahan pada starting 11 untuk pertandingan Serie A malam nanti ketika melawan Monza. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa bek Stefan de Vrij dan striker Romelu Lukaku akan menjadi salah satu pemain yang akan turun dari menit pertama. Inzaghi akan mempertimbangkan rotasi skuad mengingat banyaknya jadwal pertandingan di fase musim ini, dengan Nerazzurri masih aktif di semua kompetisi yang diikuti. Di Serie A, akan sangat penting bagi Inter untuk kembali ke jalur kemenangan melawan Monza di San Siro malam nanti, mengingat Inter telah melewati 4 pertandingan tanpa kemenangan sebelum jeda internasional. Namun, ada juga upaya untuk mencapai final Coppa Italia dan Liga Champions juga harus dipertimbangkan. Dibandingkan dengan line-up awal saat laga hari Selasa, maka beberapa perubahan akan dilakukan di seluruh lini. De Vrij akan menggantikan Francesco Acerbi di jantung pertahanan, sementara di sayap kiri Robin Gosens akan menggantikan Federico Di Marco. Dalam lini serang, Romelu Lukaku serta Joaquin Correa akan menggantikan Lautaro Martinez dan Edin Dzeko setelah penampilan pengganti yang berdampak positif saat melawan Benfica. Terakhir, Roberto Gagliardini diantisipasi untuk membuat awal yang langka di lini tengah, guna memberikan istirahat kepada Henrikh Mkhitaryan dari starting 11. Prediksi 11 lengkap Gazzetta untuk pertandingan melawan Monza adalah sebagai berikut. Dana yang berbasis di Amerika Serikat, Oaktree Capital dapat membuat langkah mengejutkan untuk membeli Inter dari Suning sebelum pinjaman mereka berakhir pada Mei tahun depan. Menurut Sky Sport Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa Oaktree dapat memutuskan untuk mengambil alih Nerazzurri karena meningkatnya minat dari penawar potensial lainnya termasuk Investcorp dan pemilik Leeds United, Andrea Radiazzani. Laporan telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir bahwa Suning dapat memutuskan untuk menjual Inter, dengan salah satu faktor kuncinya adalah fakta bahwa pinjaman yang mereka ambil dari Oaktree pada tahun 2021 akan berakhir dalam 12 bulan ke depan. Suning mengambil pinjaman besar senilai 275 juta euro dan harus membayar kembali senilai 350 juta euro berikut bunga. Dengan demikian, tekanan meningkat pada Suning untuk segera menjual klub, mengingat pengembalian pinjaman Oaktree terbukti sulit di tengah iklim suku bunga yang tinggi. Jika Suning tidak dapat melakukannya maka kendali klub akan jatuh ke tangan Oaktree sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, dan Oaktree dapat segera mengakuisisi Inter dengan dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk pembayaran pembelian klub. Manchester United telah bergabung dalam perlombaan untuk merekrut bintang Inter, Hakan Çalhanoğlu di bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Pemain internasional Turki berusia 29 tahun itu memasuki 24 bulan terakhir dari kontraknya di Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir turkishfootball.com, Manchester United telah lama tertarik dengan Çalhanoğlu, dan kini mereka bersiap untuk memboyongnya ke Old Trafford. Raksasa Liga Premier itu telah mengintai Çalhanoğlu selama beberapa waktu, dan mereka sekarang siap untuk bergerak merekrut sang pemain. Setan Merah terkesan dengan penampilan Çalhanoğlu untuk Inter Milan, dan mereka yakin dirinya akan menjadi tambahan yang berkualitas untuk skuad asuhan pelatih Erik ten Hag. Mereka ingin memperkuat lini tengah menjelang musim depan, dan Çalhanoğlu dipandang sebagai target potensial. Çalhanoğlu adalah pemain kreatif yang piawai dalam mencetak gol dan assist, dengan segudang pengalaman di klub-klub besar. Inter sendiri bertekad mempertahankan gelandang andalannya itu, tetapi mereka bisa tergoda menjualnya jika mendapat tawaran besar. Kiper Inter Milan, Andre Onana masuk ke radar Chelsea dan Manchester United saat mereka mencari kiper baru potensial di jendela transfer musim panas. Menurut Gazzetta dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa The Blues dan Red Devils sedang memikirkan kepindahan pemain internasional Kamerun berusia 27 tahun itu yang tampil mengesankan di Liga Champions. Onana secara statistik adalah penjaga gawang dengan persentase penyelamatan terbaik di Champions League musim ini dengan 84,8%, di mana penyelamatannya yang vital untuk fakta bahwa Inter belum kebobolan satu gol pun di babak sistem gugur.
Hal tersebut menyoroti betapa pentingnya Onana bagi Inter saat ini. Oleh karena itu, catatan Gazzetta Nerazzurri tidak mau kehilangan pegangan Onana hanya 12 bulan setelah kedatangannya musim panas lalu. Namun, fakta bahwa situasi keuangan Inter bisa berarti mereka akan merasa tidak ada pilihan selain mendengarkan tawaran. Dan terutama mengingat Onana direkrut dengan status bebas transfer, sehingga setiap tawaran dana tunai besar dari Liga Premier akan menjadi keuntungan modal murni bagi Inter. Dengan demikian, klub-klub elit Eropa bisa merasakan bahwa ada kesempatan untuk menggoda tekad Inter dengan tawaran mantan kiper Ajax tersebut. Klub raksasa Spanyol, Barcelona telah menanyakan tentang ketersediaan bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries pada jendela transfer musim panas 2023, sedangkan Nerazzurri ingin memboyong penyerang Blaugrana Ferran Torres. Hal ini diklaim oleh FC Internews, bahwa kedua nama tersebut muncul dalam pembicaraan antara kedua klub kemarin di kantor Barcelona, sementara minat Inter terhadap bek Ronald Araujo ditolak. Dalam pertemuan tersebut, Inter diwakili oleh Piero Ausilio, sedangkan Barcelona diwakili oleh direktur mereka, Matteo Alemany. Sebagai bagian dari pembicaraan, FC Internews melaporkan bahwa salah satu topik utama diskusi adalah meminta informasi tentang Dumfries. Blaugrana ingin mendatangkan fullback atau wingback kanan selama jendela transfer musim panas nanti, dan mereka menganggap Dumfries sebagai opsi menarik. Sementara itu, Nerazzurri berpotensi mengontrak pemain internasional Spanyol berusia 23 tahun, Ferran Torres, untuk memperkuat lini serang di musim depan. Selain Torres, Ausilio juga bertanya tentang ketersediaan bek Ronald Araujo, meski menjelaskan bahwa Blaugrana tidak merekomendasikan melepas pemain tersebut. Pasalnya, Araujo sudah dianggap sebagai pilar vital di lini belakang dalam rencana pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Pemain sayap veteran asal Spanyol, Jordi Alba juga turut dibahas, namun Ausilio menjelaskan bahwa Inter tidak tertarik mengingat usia dan gaji sang pemain. Kelompok Ultras Inter Milan, Curva Nord telah menyatakan dukungan mereka kepada striker Romelu Lukaku untuk menjadi pemain kunci dan pemimpin tim di sisa musim ini. Melalui postingan di akun Instagram resmi mereka, Curva Nord sangat percaya bahwa pemain asal Belgia tersebut dapat menjadi sosok vital bagi Inter untuk menyelesaikan musim dengan capaian positif. Seperti diketahui, sebelumnya hubungan Lukaku dengan Curva Nord memang rusak karena kepergiannya ke Chelsea di musim panas 2021. Meski ia mendorong untuk kembali ke Inter dengan status pinjaman pada musim panas lalu, namun masih ada rasa sakit hati dari para fans. Kendati demikian, tampaknya Lukaku telah mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari Curva Nord tidak hanya dengan penampilannya baru-baru ini, tetapi juga perasaan bahwa dia bersedia untuk berjuang dan memberikan segalanya, tidak peduli apakah dia dalam kondisi terbaik atau tidak. Ada momen terbaik yang dibuat Lukaku dalam beberapa pekan terakhir, terutama gol pentingnya melawan Porto dan Benfica di Liga Champions. Kontribusi seperti ini sangat berarti dan diharapkan berlanjut hingga musim berakhir. Lukaku sendiri terus fokus meningkatkan performa di atas lapangan setelah terpuruk akibat cedera.